Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bambang Sukmaji yang pada kesempatan ini ingin mengulas masalah Jurgen Ianfu. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, Jurgen Ianfu atau dalam bahasa Inggris Comfort Woman adalah istilah yang digunakan untuk merujuk para wanita yang menjadi korban perbudakan seks pada masa penjajahan dunia, pada masa Perang Dunia Kedua di wilayah pendudukan Jepang, di wilayah Indonesia atau negara jajahan lainnya pada kurun waktu tahun 1942 dan sampai 1945. Menurut riset Dr. Hitomi Hayashi dari Universitas Kyoto, Jurgen Ianfu tersebar di negara Jepang itu sendiri, Korea, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura, serta Indonesia dan Vietnam. Sementara masih dalam riset Dr. Hitomi Hayashi, jumlah Jurgen Ianfu berkisar antara 20 sampai 30 ribu di wilayah ASEAN. Namun menurut para pengakuan mantan Jurgen Ianfu yang masih hidup, jumlah Jurgen lebih besar dari itu. Sedangkan menurut penelitian Dr. Iko Hitahata dari Universitas Nihon, wanita yang menjadi Jurgen Ianfu berkisar 40% adalah wanita Jepang itu sendiri, 20% Korea, 10% Tiongkok, dan 30% dari negara lain. Di Indonesia, para wanita yang dirayu jadi Jurgen Ianfu kebanyakan adalah mereka yang diiming-imingi untuk bekerja di luar negeri, diiming-imingi untuk bersekolah juga di luar negeri, serta diiming-imingi menjadi pemain sandiwara pada pementasan sandiwara yang saat itu pada masa penjajahan sangat merebak. Ini menurut salah satu korban yang namanya Ibu Mardiem. Kebanyakan wanita mancan Jurgen Ianfu yang berasal dari Indonesia ini mengalami gangguan psikologi dan fisik atau lahir dan batin karena trauma yang begitu pahit selama mengalami masa Jurgen Ianfu, masa perbudakan seks oleh pemerintah Jepang. Apalagi di masyarakat kita masih ada salah persepsi bahwa Jurgen Ianfu ini karena permintaan mereka sendiri, bukan karena paksaan oleh tentara Jepang. Masyarakat kita mengira bahwa Jurgen Ianfu yang dilakukan oleh wanita-wanita Indonesia adalah hanya semacam pemuasa belaka. Memang pada saat itu Jurgen Ianfu merebak di mana-mana, karena memang ini adalah kebijaksanaan pemerintahan militer Jepang. Mereka sengaja mendirikan rumah-rumah bordil di sekeliling tangsi-tangsi militer karena bertujuan untuk meningkatkan moral prajurit Jepang. Yang kedua, mendapatkan informasi militer dari mereka dan membatasi waktu istirahat bagi tentara Jepang yang telah pulang dari medan perang. Pada tahun 2015, kelompok sejarawan dari internasional dari Universitas Amerika, Inggris, dan Eropa, mereka sepakat bersama-sama membuat surat terbuka kepada pemerintah Jepang untuk tidak melakukan manipulasi atau sensor atau intimidasi kepada para sejarawan yang telah menulis kisah Perang Dunia Kedua, terutama yang berkaitan dengan Jurgen Ianfu. Mereka menemukan adanya laporan-laporan sejarah dari pemerintah Jepang yang terus-menerus berkontroversi. Memang masalah Jurgen Ianfu adalah masalah yang sangat sensitif karena berhubungan dengan moralitas masyarakat, sehingga pada tahun 2010 di Jakarta telah dilakukan pameran foto milik fotografer Hilde Jansen dan Ian Jan Barning. Semua foto-foto yang dipamerkan itu adalah berkonten pada Jurgen Ianfu.
dengan foto, gambar, lukisan, serta tulisan. Mereka mendengarkan bagaimana wanita Jurgen Ianfu Indonesia yang telah menjadi korban Jurgen Ianfu dan selama berpuluh-puluh tahun hanya terdiam. Mereka dipaksa oleh tentara Jepang berkisar pada saat umur 11-13 tahun, suatu hal yang sangat menyayat hati. Kemudian pada tahun 2017, karena sangat menyayat hatinya penderitaan Jurgen Ianfu, kemudian sekelompok seniman di Jakarta melakukan pementasan ronggeng yang mengetahui masalah Jurgen Ianfu. Meskipun pementasan ini bercerita tentang fiktif, tetapi sedikit banyaknya mereka mengakui bahwa walaupun begitu Jurgen Ianfu sangat ikut dalam andil dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Dikisahkan di ronggeng itu yang namanya ronggeng Pulau, seorang pesinden namanya Maesaroh sejak masa penjajahan Belanda menjadi kembang di desanya karena seorang sinden renggong yang cantik dan pandai menari. Kemudian setelah tentara Jepang menjajah Indonesia, Maesaroh ini diculik dan dijadikan Jurgen Ianfu, yang alhamdulillah dari semua itu pada tahun 2014 menurut laporan Tribun News, pemerintah Jepang memberikan hibah sebesar 367 juta yen untuk dipersembahkan kepada Jurgen Ianfu. Demikian laporan ulasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.